kandungan air, maka nilai osmosis sel tanaman meningkat menjadi tinggi. Jadi nilai osmosis sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya air di dalam tanah. Kemudian dalam dan tidaknya sistem perakaran pada lapisan topsoil. Kemudian di lapisan topsoil itu cukup atau tidaknya kandungan air. Itu menentukan nilai osmosis dari air menuju ke dalam akar, ke sel-sel akar. Maka pemasukan ion-ion dari tanah ke dalam akar dipengaruhi oleh salah satunya yaitu disebut antagonisme ion. Jadi ion-ion positif dan negatif saling tarik menarik, sedangkan positif tolak menolak. Nah, itu terbanyak terjadi pada ujung-ujung titik tumbuh akar, yaitu pada jaringan kaliptra atau jaringan meristematik dari ujung akar. Nah, itulah yang menentukan proses antagonisme ion yang berhubungan dengan tekanan air di dalam tanah, yang berhubungan dengan tekstur tanah. Antagonisme ion berarti pemasukan ion satu mempengaruhi bahkan kadangkala menentang pemasukan ion jenis lain. Contohnya kalsium. Kalsium 2+ memindahkan pengaruh ion Na+ terhadap kegiatan masuk dan keluarnya suatu zat tertentu. Makanya kenapa perlu dikapur. Kalsium itu kapur, yang itu tujuannya untuk memperkuat antagonisme ion. Jadi tanah itu sebelum ditanami benih atau pembiakan tadi ke dalam tanah, maka di sistem perladangan kenapa dicangkul, digemburkan tanah itu kemudian dikapur. Nah, kapur itu kalsit tadi, salah satunya untuk memperkuat antagonisme ion-ion tanah. Nah, konsentrasi natrium sendiri yang agak tinggi menghambat peresapan ion-ion kalium dan ion-ion Ca2+. Makanya komposisi antara kalium dan kalsium harus seimbang. Kalau kaliumnya terlalu banyak di dalam pupuk juga tidak berfungsi. Pupuk tadi masuk ke dalam sistem perakaran. Berarti antagonisme dari Ca tidak banyak berfungsi di dalam ujung-ujung titik tumbuh sistem perakaran. Kation sangat mempengaruhi permeabilitas sel. Ya, jadi di dalam sistem dinding sel itu diperlukan unsur-unsur Ca untuk mengembang dan menguncupkan kontraksi dan relaksasi dinding sel yang disebut permeabilitas dinding sel. Jadi kenapa tanah itu oleh para petani kenapa dikapur, ditaburi kapur atau kalsium, CaCO3, kalsium karbonat. Mereka tidak tahu tujuannya apa, tapi kalau kami terutama dari sarjana pertanian harus berpikir bahwa setiap pengapuran itu akan mempercepat peristiwa antagonisme ion. Dari poin 1 mungkin ada yang mau ditanyakan. Pradika atau teman-teman yang lainnya, kontak ke teman-teman lain. Masih di halaman 50 tuh, alinea pertama poin 1 tentang pertukaran ion, antagonisme ion. Itu sangat penting sekali mendasari peristiwa pemupukan dan penggemburan tanah. Kemudian kalium jangan terlalu banyak di dalam lapisan topsoil karena dia akan menghambat masuknya kalsium.